gimana? Dia ini produknya termasuk produk-produk yang merupakan kebutuhan utama dari konsumen. Entah itu sabun, entah itu sampo, beras juga nggak apa-apa. Beras itu intensif juga ya? Termasuk intensif. Kamu bisa mendapatkannya dengan mudah di mana-mana kayak gitu loh istilahnya kalau distribusi intensif. Kalau distribusi selektif, dia outletnya terbatas. Misal, kamu kalau beli HP di toko HP kan, beli televisi di toko televisi, nggak mungkin kamu bisa beli HP di toko-toko toko kelontong tapi yang gede. Itu contohnya ya apa ya? Katakan kayak Kuangnan apa Kuangnan ya, yang warna kuning itu di sini. Oh iya tahu Nah, yang gitu kan, itu juga elektronik juga tapi tidak menjual HP. Nah, seperti itu. Jadi dia ini untuk produk-produk yang khusus. Sedangkan kalau distribusi eksekutif itu untuk produk-produk yang prestisnya tinggi. Misalkan Harley, motor Harley Davidson. Kalau Toyota, dia ada di mana-mana. Maksudnya dia termasuk outlet terbatas. Kayak Toyota mobil-mobil. oh mobil. Tapi kalau Harley Davidson, dia kan termasuk barang yang mewah. Atau Jaguar apa namanya? Ya kayak BMW apa mobil itu apa namanya Jaguar bukan Jaguar Mustang itu juga bisa. Aduh apa sih itu lupa oh ya tahu ya udah kayak gitu. Jadi itu meskipun sama-sama mobil, meskipun sama-sama motor, tapi tingkat keprestisannya, tingkat apa namanya istilahnya itu keeksklusifannya itu lebih tinggi, maka dia termasuk distribusi eksekutif. Oh jadi kayak emas itu juga masuk kan? Emas itu masuk ke selektif. Oh masuk ke selektif, oh terbatas. Ya. Itu kan emas juga bisa masuk ke eksekutif bu? Nggak bisa. Loh ya kan itu sama berlian. Sekarang katanya wah dalamnya sih Harley Davidson ada berapa sih di Indonesia? Harley Davidson itu yang apa? Oh gede itu. Itu saya tahu. Motor gede ya, segini Iya tahu. Ada berapa di Indonesia? Tahu. Yang saya tahu cuma ada di Bali. Oh, Kalau Jakarta Bali. ada nggak tahu. Jadi nggak. Misalnya kalau toko emas itu di Jawa ada berapa? Banyak. Tapi kamu nggak mungkin beli emas di toko kelontong kan? Nggak mungkin beli emas di toko HP kan? Oh, kalau eksekutif itu di negara yang cuma hanya satu tunggal, dua. yang benar-benar sedikit. Oh, Nah gitu. itu distribusi yang eksklusif. Tahu. Jelas. Motor kayak gitu. Oh iya tahu. Distribusi eksekutif. Nah, kalau kita ingin memasuki suatu jaringan kinerja, kita harus melakukan beberapa penyeleksian. Yang diantaranya kriteria-kriterianya adalah yang pertama diantisipasinya laju pendapatan dan biaya. Jadi kita harus memperhatikan biaya-biaya kita, apakah cocok dengan pendapatan atau cocok sih. Maksudnya menyesuaikan dengan pemasukan dan pengeluarannya. Kemudian pertimbangan hukum. Ini nanti akan ada kaitannya dengan pemerintah, pertimbangan hukum. Jadi apakah apa namanya operasional kita, apakah produk kita itu bertentangan nggak dengan hukum, bisa diterima nggak di hukum-hukum yang berlaku di situ. Nggak hanya hukum formal negara saja, tapi juga kemarin ada budaya, ada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nah seperti itu. Ya mungkin kita juga menjual makanan dimasukin apa namanya babi, nggak boleh kan? Nah kalau di Aceh kamu jual sesuatu yang ada babinya atau minyak babinya, dibunuh. jadi demo. Di sana hampir semuanya itu muslim. Kalau di Jawa kan kemungkinan masih bisa, karena apa? Ada Chinese-nya, ada apa namanya? Ada Non Islam lah istilahnya. Kemudian tingkat dipenuhinya kontrol
saluran. Jadi kalau kamu mempunyai saluran-saluran di suatu daerah atau suatu pasar, kamu bisa mengontrol nggak saluran tersebut? Kalau nggak bisa, udah lepasin aja. Kayak gini, kayak gini. Kamu ingin masuk ke pasar A. Iya. Kamu ingin masuk ke pasar A. Saluran-saluran tadi ada berapa sih? Saluran-saluran kan bisa supplier, bisa jaringan distribusi ya dalam satu pasar. Ya, ini katakan di Indonesia ya. Sedangkan kamu pusatmu ada di Jawa. Jawa Timur lah, apa dekat pusat center. Kamu berada di danger ya. Kalau kamu ini adalah tentang migas, otomatis kamu harus benar-benar memperjuangkan usaha di sini karena apa? Sumber daya di sini banyak. Iya. Meskipun lah kamu mengeluarkan biaya banyak, tapi antara pendapatan dan biaya dia nyucuk apa nggak defisit kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu hanya produk-produk yang produk-produk dengan cakupan berharga murah atau outlet terbatas saja, kamu berada di sini, sedangkan untuk biaya kontrol sini aja itu memakan biaya yang sangat besar, dan juga kamu nggak, karena dengan biaya yang besar ini kamu nggak bisa sewaktu-waktu mengontrol baik distributormu ataupun suppliermu, maka kamu bisa istilahnya itu tutup sendiri kalau pendapatanmu kurang dari biayamu. Kalau monitoring supplier dan distributormu terbatas atau terlalu sulit karena dia ada di India, seperti itu. Karena konsumen di India pun nggak akan punya daya beli yang lebih tinggi dari di Jawa, sehingga untuk produk-produk yang seperti ini itu akan susah berkembang. Nah, seperti itu. Tingkat dipenuhinya kontrol saluran. Kalau kamu nggak bisa mengontrol, ya nggak akan jalan ini. Lepaskan saja. Harus cari inovasi yang lain. Benar. Nggak harus menghasilkan produk ini, tapi ciptakan produk yang lain yang menyesuaikan dengan lingkungan itu, dengan daya beli masyarakatnya situ. Ya. Tapi kalau kamu migas di sini karena dia masih sumber alam untuk migasnya dia masih tinggi, kan kamu hanya ingin mengambil aja, mengambil dan bahkan mengolah di sini itu nggak ada masalah. Kenapa? Untuk sektor migas ini minatnya atau konsumennya nggak hanya di sini aja, di sini di Jawa pun kan, di Jawa pun meskipun pasti lebih bisa dipenuhi untuk sektor migas ya, tapi tetap akan membutuhkan lebih. Jadi bisa ke sana dan dia juga termasuk sesuatu yang memang Indonesia menghasilkan migas ya dia. Sebenarnya gini, negara-negara lain itu mengambil minyak dari kita. Oh gitu, enggak. Soalnya saya sudah pernah dengar migas di Indonesia itu kurang. Jadi kita itu mengambil migas dari negara lain, kurang. Jadi kayak gini, sebenarnya negara lain itu mengambil minyak dari kita, mengambil bahan mentahnya dari kita. Oh, itu diproses di sana, di negara di sana. Karena mereka nggak punya. Oh, jadi negara Indonesia itu on ya? Kaya Indonesia. Tapi karena mereka mengkalkulasi biaya untuk mengolah ataupun untuk mengambil aja lah, untuk mengambil aja dan sampai mengolah itu mahal sekali. Jadi mereka lebih pilih untuk membeli dari luar. Mereka orang-orang swasta menjual aset kita ke orang lain, ke negara lain untuk diolah mereka, tapi sama mereka dijual lagi ke kita. Itulah yang banyak. Seandainya saya bisa, seandainya saya itu berperan penuh di situ. Benar. Tahu sendiri lah bu. Itulah mengapa Indonesia menjadi seperti ini. Dan juga ketersediaan salurannya. Ketersediaan saluran ada nggak supplier di sana? Ada nggak jaringan distribusi di sana? Nah seperti itu. Nah apa saja sih fungsi-fungsi dari anggota saluran pemasaran? Ada beberapa fungsi. Yang pertama fungsi informasi. Dia ini berfungsi untuk menyebarkan informasi.
Yang kedua promosi. Promosi untuk memperkenalkan, mengkomunikasikan. Kemudian fungsi negosiasi, ini untuk mencapai kesepakatan. Fungsi pemesanan, dia ini bagian untuk ketika kita ingin membeli bahan baku dari supplier, kita membutuhkan saluran, kita membutuhkan bagian yang khusus untuk pemesanan. Nah, dia ini yang bagian untuk memesan ke supplier atau memesan ke pihak-pihak lain, entah itu advertisingnya, entah itu bagian medianya, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi pembiayaan. Jadi kenapa kita harus selektif terhadap stakeholder kita dalam menentukan stakeholder kita? Seperti yang ada di tampilan tadi, stakeholder itu juga akan mempengaruhi biaya kita. Nah, kalau dia stakeholder yang potensial, kita mengeluarkan biaya yang memang lumayan, itu nggak akan masalah karena apa yang akan kita dapatkan itu akan sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Tapi jika kita tidak dengan hati-hati menganalisis stakeholder stakeholder kita, sedangkan stakeholder juga membutuhkan pembiayaan, maka itu juga akan defisit buat kita. Nah, untuk fungsi pengambil alihan resiko, jadi kayak gini. Bentar ya. Seperti yang Indofood dengan Bogasari tadi. Bentar ya. Seperti Indofood sama Bogasari tadi. Kenapa sih Indofood membeli si Bogasari? Karena Indofood masih memerlukan Bogasari untuk sebagai suppliernya. Karena kan untuk menghasilkan produk dari Indofood perlu Bogasari gitu. Tapi nggak dengan membeli Bogasari juga bisa kan? Iya, bisa. Dia ingin meminimalkan resiko, meminimalkan pembiayaan, meminimalkan fungsi pemesanan. Karena apa? Dengan adanya dia membeli Bogasari dan dia sebagai anak perusahaannya, dia pembiayaan apa yang berkurang? Gudang penyimpanan. Dia nggak perlu menyimpan bahan baku di gudangnya Indofood. Hanya perlu kalau di Bogasari tinggal aku butuh ini sekarang. Itu biasa disebut dengan just in time method. Ketika kita butuh, kita dapat. Kita nggak perlu menyimpan. Nah, inilah salah satu contoh pengambil alihan resiko. Kita membagi resikonya. Ini Bu, jam 4.30 deh. Terus ini masih ada gimana? Konsep. Udah yang kegiatan dua nggak usah. Karena cuma isu-isu lingkungan, pikiran saya. Jadi nanti untuk selanjutnya langsung ke bab 6. Ke bab 6. Oke. Jadi ini udah ya masalah ya. Tapi ntar kalau ada kesulitan langsung tanya dia Bu Aulia aja. Terus saya jelaskan nggak dikasih list anggota kelompok. Enggak, emang kenapa? Kasnya apa Bu? Kasnya apa? Mau bikin kas apa? Saya sendiri Nah, juga apa-apa. Bukan, itu nanti sebagai tugas akhir. Tugas akhir. Jadi sekarang nggak usah dikasih dulu. Ya, saya kurang 2 minggu loh. Untuk minggu depan, untuk minggu depan apa ya? Oh, minggu terakhir aja. Yang tanggal 25 kan, Pak? Hari tenang loh. Yang kapan itu? Minggu depan, seminggu. Ini kurang 2 minggu udah ujian. Cuman ada minggu depan toh Ujian kapan? Ujian tanggal 3. Nah, saya tugas terakhir kan 24, 25. Oh, ya udah deh. 24, 25 ini Kamis, ini Jumat kan? Ya saya berarti cuma ikut doang dong. Cuma ikut saja. Ya ini tanggal 25 presentasi. Oh, oke.